Selamat pagi para mahasiswa semester ganjil. Bapak semester ini akan membawakan mata kuliah kewirausahaan. Jadi kalau berbicara masalah kewirausahaan mungkin di telinga para mahasiswa sudah tidak asing lagi, tapi intinya harus sedikit intinya para mahasiswa harus bisa memahami bahwa bidang keilmuan kewirausahaan itu cukup luas. Di sini ada ruang lingkup disiplin ilmu kewirausahaan. Disiplin ilmu kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan dan keselamatan dalam kita dan oleh peluang yang dihadapi. Jelas, ya, definisi ilmu kewirausahaan ini salah satu apa menunjukkan bahwa kewirausahaan itu mempunyai disiplin ilmu tentang kemampuan seseorang atau ability atau perilaku seseorang dalam menghadapi tentang hidup dan cara memperoleh peluang dan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Apabila nanti di dalam pemaparan tentang kewirausahaan, boleh langsung bertanya kalau memang masih belum bisa dipahami atau ada beberapa kalimat yang memang belum dimengerti. Silahkan boleh dipertanyakan. Jadi di sini kemudian kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri, memiliki proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan dan keinovasian. Artinya kewirausahaan mempunyai disiplin ilmu tersendiri, dia ilmu yang memang disiplin ilmu yang memang mempunyai kriteria sendiri dalam kriteria sendiri artinya bisa kriteria sendiri dan memiliki proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan dan keinovasian. Kemudian di sini juga ada objek studi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan membentuk modal, kemampuan mengatur waktu, dan kemampuan membiasakan diri dari pengalaman. Dari arti objek studi kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan merumuskan tujuan hidup. Di sini menunjukkan bahwa seseorang itu bisa merumuskan tujuan hidup untuk mendapatkan suatu tujuan yang seseorang itu inginkan. Kemampuan memotivasi diri, artinya memotivasi diri itu dia membuat dirinya sendiri itu bisa bersemangat di dalam mencapai tujuannya. Kemampuan berinisiatif, dia mempunyai inisiatif yang bisa menimbulkan suatu inspirasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain atau buat dirinya sendiri. Kemampuan membentuk modal, artinya di sini mempunyai modal di dalam untuk berusaha, mempunyai modal di dalam untuk berusaha eh, berusaha apabila dia ingin membuat suatu eh, apa namanya manajemen, kemampuan mengatur waktu, kemampuan membiasakan diri. Ada juga perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan. Perkembangan ilmu kewirausahaan banyak mengatakan bahwa kewirausahaan itu sekupnya hanya yang berkaitan dengan bidang bisnis saja atau dengan bidang wirausaha seseorang. Sebetulnya disiplin ilmu kewirausahaan itu eh,
masih lebih luas eh, keilmuannya, contohnya kewirausahaan itu bisa diterapkan di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang institusi lain, atau seperti di pendidikan atau yang lainnya. Artinya skop disiplin ilmu kewirausahaan itu cukup luas. Di sini ada yang mengatakan dari banyak ahli mengartikan kewirausahaan, kewirausahawan dan kewirausahaan dalam versi meskipun yang berbeda-beda akan tetapi pendapat Schumpeter pada tahun 1912 banyak relevan dan banyak diikuti berbagai kalangan menurutnya. Wirausahawan tidak selalu berarti pedagang atau manajer. Nah, ini sudah jelas. Artinya bahwa disiplin ilmu kewirausahaan itu bisa berkembang, tidak berkaitan dengan hanya pedagang atau manajer, tetapi juga seorang unik yang memiliki keberanian dan mengambil risiko dan memperkenalkan produk-produk inovatif serta teknologi baru dalam perekonomiannya. Di sini jelas menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi seorang wirausahawan dengan mempunyai kemampuan yang berani di dalam mengambil keputusan dan berani mengambil resiko yang bisa menciptakan suatu produk-produk yang bersifat inovatif dan bisa bersifat inovatif yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat atau kepada institusi-industri yang lainnya. Terus konsep, konteks, dan hakikat kewirausahaan. Di sini mahasiswa diharapkan mampu bisa menganalisa konsep, konteks, hakikat, inti, dan rahasia kewirausahaan. Kemudian di sini karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan, langkah-langkah ada langkah-langkah mengidentifikasi ya karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan ini ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi karakteristik umum, kemudian ada nilai-nilai hakiki, sikap kepribadian, motivasi berprestasi dan kewirausahaan. Ada juga di sini nanti bab jenis fungsi dan peran kewirausahaan. Di sini di dalam bab ini akan memaparkan berbagai macam jenis-jenis kewirausahaan, kemudian fungsi kewirausahaan dan peran kewirausahaan. Kemudian di dalam bab kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan, di sini mahasiswa dituntut harus bisa memahami cara berpikir kreatif di dalam kewirausahaan. Artinya kewirausahaan itu dituntut bahwa seseorang itu harus bisa berpikir secara kreatif dan harus bisa berpikir secara inovatif. Ya nantinya bisa kita satukan kreatif dan inovatif ya. Kemudian di sini proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan ada yang namanya proses awal. Artinya apabila seseorang ingin berdagang, contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya ada seseorang ingin berbisnis dengan berdagang atau usaha kecil menengah. Dengan berdagang ini berarti ada yang namanya proses awal. Proses awal inilah yang harus dipersiapkan segala-galanya. Ya, kemudian dari proses awal di sini perkembangan kewirausahaannya. Perkembangan yang dilakukan seseorang ini di dalam berdagang ini bagaimana perkembangannya? Apakah perkembangannya cukup baik? Apakah perkembangannya cukup lebih baik lagi, bisa berkembang yang lebih besar lagi. Terus di sini ada proses memahami proses pertumbuhan kewirausahaan. Jadi di dalam proses kewirausahaan ini uh, ada beberapa yang harus bisa dipahami oleh para mahasiswa. Kemudian faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan. Di dalam faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan, nanti mahasiswa diharapkan melakukan kerja kelompok dibagi beberapa kelompok dalam kelas ini.
Kira-kira di sini sudah ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Ya, kenapa di dalam bab pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan harus dibuat kerja kelompok? Karena memang di sini para mahasiswa harus memahami ya keberhasilan kewirausahaan itu langkah-langkahnya apa. Jadi di sini memahami langkah-langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Jadi harus memahami di sana agar kalau memang sudah tahu cara-cara bisa keberhasilan di dalam kewirausahaan berarti mahasiswa itu sudah memahami, kalian itu sudah memahami. Kemudian di sini ada faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan kewirausahaan. Di sini juga mahasiswa harus memahami kenapa banyak para pebisnis atau para wirausahawan itu mendapatkan suatu kegagalan, mendapatkan suatu ketidakberhasilan di dalam bisnis dan berwirausahanya, berarti harus dipahami ada beberapa faktor-faktor yang sebagai penghambat atau faktor-faktor yang sebagai pendorong. Jadi harus didiskusikan di sini. Kelompok kecil inilah yang harus bisa menemukan faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan kewirausahaan agar di dalam kelompok ini nanti bisa mendapatkan informasi-informasi dari luar, baik pun informasi langsung kepada masyarakat atau lingkungan pengusaha kecil menengah untuk dijadikan suatu bahan diskusi. Kemudian ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan, artinya faktor-faktor pemicu kewirausahaan yang mendorong seseorang untuk berwirausaha. Terus faktor keuntungan dan kerugian di dalam kewirausahaan. Pasti dalam sesuatu bisnis atau seseorang yang sedang berwirausaha atau seseorang atau perusahaan atau instansi yang lebih besar pasti ada suatu keuntungan dan kerugiannya. Disinilah harus ada pembahasan bagaimana seorang wirausaha itu bisa mendapatkan untung atau bagaimana seorang wirausaha itu dapat kerugian. Di sini juga harus dijadikan diskusi oleh para mahasiswa agar mahasiswa semakin memahami dan semakin mengerti bagaimana langkah-langkah di dalam melakukan kewirausahaan. Kesimpulannya di sini kesimpulan bahwa mahasiswa harus bisa mampu merencanakan, mengimplementasikan proyek kewirausahaan dengan upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional, dan global. Dan selain itu, di dalam bidang kewirausahaan ini dapat dilakukan atau dapat dijalankan dari berbagai aspek, baik dari aspek suku, baik dari aspek agama. Kewirausahaan itu tidak melihat ini suku apa, ini agama apa. Artinya apabila orang sudah bergabung di dalam suatu struktur yang berkaitan dengan manajemen, manajemen itu bisa berbagai macam suku dan agama berkumpul di dalam struktur itu sendiri. Contohnya, misalkan ada suatu perusahaan, perusahaan itu pasti ada seorang direktur utama, ada direktur, ada manajer, dan ada supervisor. Nah, disitulah berkumpulnya para 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 eh, para karyawan atau para ini pelaksana yang memang dari berbagai macam elemen suku, dari berbagai macam suku, suku Sunda atau suku yang lainnya, dan dari berbagai macam agama berkumpul. Jadi di dalam melaksanakan kewirausahaan itu tidak memandang kepada suku atau agama. Karena di sini kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan, baik kemampuan seseorang atau suatu kemampuan manajer yang bisa menghasilkan dengan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Itulah pertemuan-pertemuan atau bab per bab yang akan disampaikan di dalam semester ganjil ini. Mungkin tadi akan saya ulas sedikit yang pertama bahwa di sini kewirausahaan itu kiat dan proses menuju sukses. Jadi kiat
dan proses menuju sukses. Nah, bab-bab inilah pertama ada bab ruang lingkup disiplin ilmu kewirausahaan. Jelas tadi sudah Bapak sampaikan bahwa bab ini menceritakan bahwa disiplin ilmu kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tentang hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau memang kira-kira tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjutkan. Jadi harus paham ya, disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan. Jadi di sini menunjukkan kemampuan seseorang, ya, ability atau perilaku seseorang. Artinya perilaku seseorang itu dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi yang namanya tantangan hidup dia itu akan perilaku ini akan menciptakan sesuatu yang akan lain daripada yang lain. Itu salah satu perilaku. Dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapi. Ada seseorang yang berani mengadakan, contoh seseorang yang berani berwirausaha, misalkan berdagang, dia berdagang lain dari yang lain, dia menjual sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Artinya dia berani mengambil risiko, padahal untuk membeli bahan produk yang akan dijual itu pasti akan memerlukan suatu dana atau modal. Nah, itulah yang dikatakan berani menghadapi berbagai resiko. Kemudian di sini kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri, memiliki proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan keinovasian. Artinya tersendiri itu kewirausahaan itu mempunyai disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang bisa dikembangkan yang lebih luas lagi. Makanya kewirausahaan itu tidak terpaku dengan berdagang ataupun tidak terpaku dengan seseorang yang berbisnis saja. Tapi yang namanya kewirausahaan itu eh, cakupannya lebih luas. Yang tadi Bapak ceritakan bahwa kewirausahaan itu bisa diterapkan di politik, bisa diterapkan di suatu instansi atau institusi, atau bisa diterapkan di bidang-bidang yang lainnya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih atas eh, absen dan kehadirannya para mahasiswa semester ganjil. Mudah-mudahan tadi perbab-perbab yang sudah saya sampaikan bisa diikuti dan bisa tercapai di saat UAS nanti sudah dipahami semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh kembali. Terima kasih ya, Dek. Iya, Iya, Pak. Kak, sama-sama. Sama-sama, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dia tahu kok, masih yang pelamarannya itu nggak konsen itu. Taruh, tinggal ke atas bawah kan? Tinggalin aja yang atas bawah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.